Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Waalaikumsalam. Kalau ibu tanya apa kabarnya, jawabannya Alhamdulillah. Aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Kalau ibu tanya masih semangat belajar, jawabannya semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Oke? Jawab ya. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Aku cerdas, aku tangguh, aku tangguh. Masih semangat belajar? Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan kembali belajar. Namun sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Nah, ikutin ibu ya. Kalau kau anak soleh, duduk manis, duduk. Kalau kau anak soleh, senyum manis, senyum. Kalau kau anak soleh, ayo kita lakukan. Kalau kau anak soleh, ayo doa, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Selamat doa. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, ibu akan absen dulu ya. Nabila, Angga, Kadafi, Aska, Adik. Alhamdulillah udah masuk semua ya. Nah, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tema 5. Nah, saat ini kita belajar masuk ke tema 6, yaitu aku dan cita-citaku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita expliking dulu ya. Nah, kalau misalnya kita menyebutkan angka ganjil, tepuk tak? Kalau angka genap jangan tepuk. Kita coba ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. 3. Kalau ganjil tepuk. 1, 4, 5, 6. Nah, kita hari ini akan belajar tentang tema 6, yaitu aku dan cita-citaku. Ada yang tahu apa itu cita-cita? Tahu. Siapa yang tahu? Nah, apa Kak Davi? Cita-cita itu? Depan. Hah? Masa depan. Siapa lagi? Apa enggak? Apa lagi? Apa lagi? Yang cewek. Apa itu cita-cita? Yang cewek. Apa itu cita-cita? Apa itu cita-cita? Mama sudah berani jawab. Apa itu cita-cita? Apa itu cita-cita? Apa? Pekerjaan. Apa lagi? Apa Nabila cita-cita? Apa itu cita-cita? Masa depan. Apa Bin? Cita-cita? Masa depan. Apa Rena? Nah, jadi cita-cita itu adalah mimpi atau keinginan kita di masa depan. Pekerjaan apa yang ingin kita lakukan di masa depan. Nah, di laptop ibu sudah ada 3 gambar. Ada yang tahu gambar ini apa? Tahu. Yang kedua, yang ketiga? Dokter. Nah, ketiga gambar ini merupakan salah satu profesi yang ada di masa depan. Ada nggak yang cita-citanya jadi guru? Mau jadi guru? Ada. Yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi dokter? Wah, banyak yang mau jadi dokter. Yang mau jadi profesor? Wah, nggak mau jadi profesor. Nah, jadi gambar pertama ini adalah cita-citanya menjadi seorang guru. Kegiatannya adalah mengajar. Nah, yang kedua ini adalah seorang arsitek. Nah, seorang arsitek ini kerjaannya yaitu merancang dan mendesain bangunan. Siapa yang mau jadi arsitek? Yang suka gambar siapa?
itu adalah impian di masa depan. Siapa yang bisa menyebutkan aksi cita-cita? Satu orang, siapa? Yang menyebutkan apa? Dirangkum. Jago. Cita-cita apa? Apa Pi? Cita-cita itu? Yang kita mimpikan Mimpi kita di masa depan. mimpi kita di masa depan. Ya Allah, minta dulu. Nah, jadi cita-cita itu adalah impian atau harapan seseorang akan masa depannya. Nah, lihat di gambar ini, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi astronot. Tahu nggak astronot itu apa? Oh, yang di angkasa. Bunda ada bunda jadi astronot bunda. Enak dong. Ada Bisa terbang langit. Nah, lalu apa cita-citamu? Nah, ini Bunda sudah ada menyiapkan kertas yang nantinya kalian tulis cita-cita kalian yang ada di sini. Misalnya, cita-cita Mareta mau jadi dokter, tulis dokter. Cinta tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Nah, jadi apa cita-citamu tadi seperti yang Bunda sudah tuliskan? Nah, kalian tolong tuliskan, Mbak. Ada yang cita-citanya jadi Pol PP, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pilot, ada yang jadi guru, kawan, dokter hewan, wah dokter. Nah, sekarang ayo semuanya berdiri. Nah, ikuti Bunda ya. Nah, kita sekarang nyanyi macam-macam transform tadi dan cita-cita ditransportasi. Nah, lihatin Bunda ya. 3. Siapa yang menjalankan kereta api? Siapa yang menjalankan pesawat? Siapa yang menjalankan kapal laut? Siapa yang menjalankan terbang? Kereta api itu masinis, kapal terbang itu pilot, kapal laut itu nakoda, kalau dengar itu Pak Kusir. Nah, kayak Aska mau jadi pilot. Tuliskan cita-cita kita. Nah, selanjutnya itu perhatikan puisi di bawah ini. Ada puisi yang berjudul Cita-citaku. Bunda contohin ya bacanya. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Amin. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Amin. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja. Amin. Demi tercapainya cita-citaku. Jadi ini adalah salah satu bentuk puisi. Siapa yang mau bantu Bunda untuk bacanya? Aku cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpaku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Tepuk tangan untuk Jadi itu adalah salah satu contoh puisi. Contoh puisi cita-cita. Nah, dari puisi yang dibaca tadi, ada yang tahu nggak apa itu ciri-ciri puisi? Atau apa itu puisi? Ciri puisi. Ciri-ciri puisi. Ciri puisi.
Selamat pagi. Apa itu puisi? Puisi adalah seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasanya indah. Mari kita mengenal ciri-ciri puisi. Terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Terdiri atas kumpulan kata-kata ciri dan ciri puisi. Yang itu benar, yang biru dari apa? Terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Terdiri di atas benar. Ya, Terdiri apa? terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Atas kata-kata benar. Atas sudah Kata-kata kata-kata yang tersusun menjadi baris. Kedua, Di kata vokal, yang terkadang huruf terakhir berupa huruf konsonan. Setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur. Apa saja tadi ciri-ciri? nah sudah kita simak ya sama-sama video ciri-ciri puisi. Nah, jadi puisi itu adalah seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan dan bahasa yang indah. Nah, setelah menyimak video tadi, ada yang bisa menyebutkan apa itu ciri-ciri puisi? Nah, coba Pipit sebutkan. Betul gak? Betul. Terus? Betul nggak? Betul. Yang ketiga? berbunyi kata vokal. Kata vokal betul nggak? Betul. Tiap baris Betul nggak? Nah, jadi ulang ya. Ciri-ciri puisi itu ada 4. Yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Yang kedua adalah baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, setiap baris terakhir berbunyi huruf vokal. Meskipun ada beberapa puisi yang bunyinya konsonan. Dan yang keempat yaitu bunyi vokal kata pada baris terakhir itu teratur. Nah, setelah memperhatikan ciri-ciri puisi, tadi kan kita sudah menyebutkan cita-cita. Kita tadi telah membahas cita-cita dalam puisi, orangnya mau jadi apa? Jadi guru. Nah, Bunda sekarang di laptop ini sudah ada cerita singkat. Ini gambar apa? Dokter hewan. Nah, coba Vika, bantu Vika baca ini Vika. Baca ini. Apa jadinya Nah, iya, boleh Pipit. Ibu Sini sejak kecil bercita-cita menjadi seorang dokter hewan. Ia ingin menjadi dokter karena ia ingin menyembuhkan berbagai sakit. Wah, nah sama kayak Pipit. Pipit mau jadi dokter hewan. Kenapa Pipit mau jadi dokter hewan? Karena ingin menyembuhkan hewan. Karena ingin menyembuhkan hewan-hewan yang sakit. Nah, tahu nggak kalian apa saja hewan-hewan yang kalian ketahui? Hewan-hewan apa saja? Kambing. Oh, nggak ada kambing. Nanti Ayam. ada kuda. Ada domba. Nah, ada ayam, ada kelinci. Nah, apakah hewan tersebut mengalami pertumbuhan? Pernah lihat nggak? Kucing ada yang kecil, ada yang besar. Nah, habis itu ada ayam yang kecil, kemudian bisa jadi besar. Nah, hewan tersebut mengalami tahap pertumbuhan. Nah, kayak ini kucing awalnya kecil, jadi kucing dewasa. Kemudian kelinci yang kecil jadi kelinci dewasa. Kemudian anak ayam kecil-kecil jadi anak ayam dewasa.
adalah sebuah rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai akhir pertumbuhannya. Nah, jadi misalnya pertumbuhan antara makhluk hidup dari kecil menuju dewasa itu disebut siklus hidup atau daur hidup. Nah, jadi siklus hidup sama daur hidup ini ada yang namanya metamorfosis. Ada yang tahu nggak apa itu metamorfosis? Nah, sebutnya jelas ya. Nah, jadi metamorfosis itu merupakan salah satu fase perkembangan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang mengakibatkan perubahan bentuk fisik atau struktur setelah mengalami kelahiran dan penetasan. Nah, jadi metamorfosis ini juga terbagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi di sini sudah ada pertumbuhan hewan. Nah, dari kucing kecil ke kucing dewasa, dari ayam yang kecil ke ayam dewasa. Kemudian ada salah satu contoh metamorfosis. Pernah melihat kupu-kupu? Kupu-kupu itu berawal dari apa? Nah, sekarang sudah ada video metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini adalah metamorfosis atau pertumbuhannya kupu-kupu. 1. Fase telur. Fase telur. Jadi kupu-kupu itu berawal dari telur. Dengan cara bertelur dengan menaruh telurnya pada tanaman. Nah, tanaman. Biasanya di bagian ujung daun, telur kupu-kupu berukuran kecil dan biasanya berwarna putih. Nah, telur kupu-kupu berarti daun. Dalam interval waktu 4 sampai 5 hari telur. Jadi ini tadi sudah kita saksikan salah satu metamorfosis kupu-kupu. Nah, selain itu ada metamorfosis dari kantang, ada metamorfosis ikan dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah, apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Jadi kita tadi sudah belajar tentang puisi dan siklus hidup. Siapa yang bisa simpulkan? Nah, coba kita simpulkan. Puisi adalah ungkapan perasaan manusia, terdiri atas kumpulan kata-kata yang disusun menjadi baris-baris. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Setiap baris-baris terakhir berbunyi kata vokal. Setiap baris-baris terakhir berbunyi vokal kata terakhir. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang disebut hidup mengalami metamorfosis, contoh kupu-kupu, ikan, dan lain-lain. Wah, tepuk tangan untuk mereka. Ciri-ciri puisi yang terdiri dari beberapa baris dan juga setiap makhluk hidup mengalami siklus hidup atau pertumbuhan. Nah, jadi nanti kerjain di rumah halaman 36 ya untuk tugasnya. Nah, sebelum kita pulang, ayo kita baca doa sama-sama. Ikuti Bunda ya. Tangan di atas, tangan di bawah, tangan di samping, duduk yang manis. Doa mulai. Sadaqallah.